Baik, jamaah ini bicara soal visi misi foya-foya ini karena banyak kaum milenial yang memiliki prinsip seperti ini karena dianggapnya biarin aja lah nanti aja kalau misalnya mau bener gitu hidupnya nanti iritnya nanti aja masa tua. Nah itu dia yang mau saya tanyain, Ustadz Maulana, punten nih. Iya. Ini banyak nih kaum milenials beranggapan kalau misalnya lagi punya uang itu karena ada kalimat gini, you only live once. Karena kamu tuh cuma hidup sekali katanya, jadi nikmatin aja uangnya. Nah ini juga kadang Coba diulang kata-kata tadi. You only live once, kamu hanya hidup sekali gitu. Wah. Jadi banyak yang beranggapan berprinsip untuk menikmati hidupnya. Nah ini jadi pertanyaan buat saya, bagaimana sih sebenarnya Rasulullah mengajarkan supaya kita nih bisa membedakan mana sih keinginan, mana kebutuhan, dan mana dulu yang harus diprioritaskan nih antara kebutuhan dan keinginan. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Izin Habib, izin Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita senantiasa dibimbing, diberikan arahan, bahkan keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li utami makarimal akhlak. Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak dan bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau mau tahu bagaimana hidup yang bagus, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisa jadi contoh buat orang kaya, bisa. Rasulullah bisa jadi contoh buat orang miskin, bisa. Rasulullah bisa contoh buat semuanya. Nah kalau tadi pertanyaan dari Mikdad, bagaimana nih membedakan kebutuhan dan keinginan? Ayo kita lihat. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dimiliki atau dimiliki, sedangkan keinginan adalah mengacu pada sesuatu yang diharapkan. Ada yang dibutuhkan, ada yang diharapkan. Jadi mohon maaf. Maka kebutuhan itu adalah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Itu namanya kebutuhan. Makanya ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan kemewahan. Itu namanya kebutuhan. Apakah kebutuhan ini dibutuhkan? Makanya orang makan untuk menegakkan tulang belakang. Bukan untuk, maaf ya, sesuatu yang lain dan sebagainya. Sesuatu yang tidak perlu, kenapa kita harus paksakan? Maka sedangkan keinginan dalam Islam diartikan adalah segala sesuatu yang berasal dari hasrat ataupun nafsu ataupun harapan seorang dalam memiliki untuk memperoleh kepuasan. Jadi kalau keinginan itu adalah untuk kepuasan sebenarnya. Makanya banyak orang, mohon maaf, notabene-nya untuk memuaskan diri sehingga maaf kebutuhannya terabaikan. Ini kasihan ini. Betul tadi kata video tayangan tadi anak muda tadi itu bagus. Betul. Itu. Poya. Tuh gentengmu bocor itu. Bocor. Itu benar. Maka konsep dalam Islam dalam mengatur kebutuhan atau kebutuhan dan keinginan. Yang pertama tadi, tidak berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Tidak menzalimi diri. Kadang-kala kita memaksakan diri, ada namanya besar pasak daripada tiang. Sehingga mohon maaf utangnya menggunung. Karena terlalu memaksakan diri. Kemudian tidak bermewah-mewahan yang menghadirkan kesombongan. Orang mewah-mewah untuk apa? Untuk pamer. Untuk pamer, untuk terlihat kaya dan sebagainya. Padahal dirinya memaksakan diri. Pergi acara kawinan, pinjam emas orang, pinjam gelang orang. Aduh. Anda dirampok, sakit hati kau. Repot. Apalagi menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Dan ini sebenarnya menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran apa? Untuk menata masa depan. Mohon maaf, saya bersyukur dengan adanya sistem yang mana kekeluargaan. Ada suami yang boros, tapi istri yang perhitungan. Komplit, Zat. Apa? Beda ya nih ya? Perhitungan. Perhitungan. Istri itu, makanya istri itu selalu memikirkan masa depan anak. Kita ini laki-laki kan gampang cari. Makanya memperhitungkan antara pemasukan dan pengeluaran. Inilah bagusnya dipegang oleh sosok yang namanya wanita. Wanita. Masya